kita berjumpa lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Seperti biasa anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Semoga mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai, berdoa selesai. Anak-anakku yang soleh dan solehah, untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang bab 4, yaitu teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 MTSN 2 Sidoarjo oleh Samrotul Hidayah MPD. Teks laporan hasil observasi yang dibahas dalam bab ini yaitu pertama, mengidentifikasi teks hasil observasi. Yang kedua, menyimpulkan isi teks hasil observasi. Yang ketiga, menelaah struktur dan bahasa teks laporan hasil observasi. Dan yang keempat, menyajikan laporan hasil observasi. Anak-anakku yang soleh dan solehah, itulah nantinya yang kita bahas dalam bab 4 tentang teks laporan hasil observasi. Sekarang yang kita bahas adalah mengidentifikasi teks laporan hasil observasi. Kompetensi dasar 3.7, mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Tujuan pembelajaran: 1. Menentukan ciri umum teks laporan hasil observasi pada teks yang dibaca atau didengar. Yang kedua, mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri teks laporan hasil observasi pada teks yang dibaca atau didengar. Mengidentifikasi teks laporan hasil observasi. Yang pertama yang kita bahas di dalam mengidentifikasi teks laporan hasil observasi adalah pengertian tentang teks hasil observasi. Yang kedua adalah tujuan teks hasil observasi. Yang ketiga, fungsi teks laporan hasil observasi. Dan yang keempat, ciri-ciri teks hasil observasi. Itulah yang akan kita bahas dalam mengidentifikasi teks laporan hasil observasi. Di sini yang kita bahas pertama adalah pengertian teks laporan hasil observasi, yaitu pelaporan hasil penelitian secara observasi yang telah dilakukan peneliti atau penulis. Itu pengertian dari teks laporan hasil observasi. Sekarang tujuan teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi memiliki tujuan yang pertama untuk mengatasi suatu masalah. Yang kedua, menemukan teknik atau cara terbaru. Teknik tentang sesuatu atau cara terbaru, itu tujuan teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, mengambil keputusan yang lebih efektif. Ada suatu masalah, kita ambil keputusan secara bermusyawarah yang lebih efektif. Itu tujuan yang ketiga. Tujuan yang keempat, melakukan pengawasan atau perbaikan. Jadi di dalam observasi kita harus melakukan pengawasan dan atau perbaikan. Kemudian yang kelima, tujuan yang kelima yaitu mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Kalau ada masalah, bagaimana perkembangannya masalah itu? Nah, kita harus mengetahuinya. Sekarang fungsi teks laporan hasil observasi. Yang pertama, fungsinya melaporkan tanggung jawab terhadap tugas atau kegiatan yang diamati. Yaitu setelah mengadakan observasi, kita harus melaporkan sebagai tanggung jawab terhadap tugas atau
kegiatan yang telah kita amati. Yang kedua, menjelaskan dasar penyusunan kebijakan, keputusan, dan pemecahan masalah dalam pengamatan. Di sini maksudnya menjelaskan dasar penyusunan kebijakan itu mengambil keputusan itu kita jelaskan ya. Pemecahan masalahnya dalam pengamatan itu harus kita jelaskan supaya gamblang. Oh ini loh di dalam memutuskan hasil laporan observasi. Kemudian yang ketiga sebagai pendokumentasian, ini sebagai dokumentasi ya. Apabila nanti ada sesuatu bisa kita lihat kembali. Yang keempat sebagai sumber informasi terpercaya. Ini loh hasil pengamatan laporan hasil observasinya ini. Nah, buktinya ini. Nah, itu namanya fungsinya teks laporan hasil observasi. Kalau ketika ada pertanyaan kita tunjukkan sumber informasi terpercaya kalau ini benar-benar melalui pengamatan tidak rekayasa. Itulah anak fungsi teks laporan hasil observasi. Sekarang ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Apakah ciri yang pertama? Universal. Maksud universal adalah hasil observasi harus objektif dan global, tidak menunjukkan kefokusan spesifik. Di sini universal itu hasil observasi itu harus objektif, global, secara menyeluruh, tidak fokus pada sesuatu tapi secara menyeluruh. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, objek tunggal. Objek yang dibahas atau dibicarakan harus tunggal, suatu masalah. Misalnya kita observasi tentang apa? Nah, itu tentang makanan mengandung zat asam dan sebagainya. Nah, yang kita observasi yang mana? Yang hanya ini saja. Itu maksudnya tunggal, satu permasalahan. Tidak beberapa masalah kita observasi bersama-sama, tidak hanya fokus satu masalah. Itu maksudnya. Kemudian yang ketiga, berdasarkan fakta. Maksudnya pesan yang dilaporkan berdasarkan fakta dan data ditemukan selama pengamatan. Nyata, fakta itu kejadian yang benar-benar terjadi, bisa dibuktikan kebenarannya. Jadi pesan yang dilaporkan itu harus nyata, yang ditemukan selama pengamatan, selama observasi. Nggak boleh ngawur, kamu nggak observasi kamu tulis, itu nggak boleh. Harus fakta, kenyataan, bisa dibuktikan. Ciri yang keempat adalah tidak berdasar prasangka. Maksudnya hasil laporan tidak memuat prasangka ataupun dugaan yang belum jelas kebenarannya. Nah, ini bukan fakta, nggak boleh. Prasangka, pendapat seseorang nggak boleh. Harus benar-benar fakta, tidak berdasarkan prasangka. Itu cirinya. Kemudian yang terakhir, bersifat informatif, komunikatif, dan objektif. Jadi ciri-ciri laporan hasil observasi itu yang terakhir, informatif, merupakan sebuah informasi, komunikatif, bisa sebagai komunikatif ya, mudah dipahami, dan objektif, kenyataan sesuai dengan objek yang ada. Itulah anak ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Anak-anakku yang soleh dan solihah, itulah penjelasan tentang teks laporan hasil observasi. Mudah-mudahan kalian memahami dengan jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.